Assalamualaikum. Hai semuanya, kali ini aku mau cerita atau mau kasih tahu ke kalian bagaimana sifatnya pembeli di warung aku, teman-teman. Jadi kalau kita itu sudah memahami dan mengerti sifatnya pembeli, kita itu akan bisa melayani mereka dengan baik. Dan pastinya ini itu sangat bagus banget. Karena apa? Nanti bisa warung kita itu tambah rame. So, bagi kalian yang penasaran, yuk tonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru atau informasi terbaru seputar jualan, kalian gak akan ketinggalan. Jadi kalau kita itu sebagai seorang penjual itu harus pinter-pinter banget memahami pelanggan kita atau pembeli kita yang biasanya beli di warung kita. Kenapa Mbak Umi Asih kok seperti itu? Kalau kita sudah memahami bagaimana sifatnya pembeli dan bagaimana kemauannya pembeli, itu nanti kita bisa melayani pembeli itu dengan baik. Dan pastinya warung jualan kalian itu juga tambah rame. Jadi kalau pembeli itu puas, pastinya pembeli itu juga akan beli lagi di warung kita. Karena usaha aku itu jualan snack anak-anak, aku akan cerita seputar sifatnya anak-anak itu gimana ya kalau beli di warung aku. Jadi kalau anak-anak itu karakternya tuh berbeda-beda, begitupun dengan orang dewasa itu juga pasti berbeda-beda. Tapi kalau anak-anak biasanya beli di warung aku itu identik dengan cepat ya teman-teman ya. Kadang ada yang beli itu pengennya cepet-cepet, terus kemudian ada yang pengen belinya itu santai-santai saja, terus kemudian ada yang belinya itu pengen ngambil sendiri, itu juga ada teman-teman. Itu pasti pernah kalian lihat atau pernah kalian tahu kalau kalian juga jualan jajanan anak-anak seperti aku. Jadi kalau jualan jajanan anak-anak itu biasanya Mbak Umi, aku harus cepat gini-gini, aku pengen sekarang cepetan gini, seperti itu pasti ada ya. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual itu harus memahami sifatnya anak-anak. Kalau emang anak-anak pengen cepet, kita juga harus cepet untuk melayani mereka. Jadi kalau jualan anak-anak itu kalau pengen cepet, kita juga harus cepet. Terus kemudian kalau santai-santai, kita juga santai untuk melayani mereka seperti itu. Terus kemudian tanpa kita sadari ternyata anak-anak itu juga bisa merekomendasiin atau kasih ide-ide jualan loh ya teman-teman. Seperti ini, Mbak Umi dikasih kerupuk upil dong yang harganya 1000-an atau 2000-an, nanti ada sambal pecelnya, seperti itu. Nanti kita akan belikan. Seperti nanti kalau kalian pahamin dengan kata-kata anak-anak seperti itu, Mbak Umi beli coklat dong, beli lollipop yang rasa ini, seperti itu tuh bisa menjadi referensi untuk kita sebagai seorang penjual. Nanti kalau pas kulaan, nanti kita kulain. Terus kemudian kalau pengen ditambahin jajanan atau ditambahin kayak kerupuk upil sambel, itu juga bisa kita tambahin. Jadi kapan kita sadari tuh anak-anak tuh udah kasih kode, Mbak Umi besok ciloknya buat dong, aku kangen, seperti itu. Kita tuh harus buat kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai penjual itu harus memahami anak-anak ya. Apalagi kalau jualannya itu anak-anak itu lebih ribet, karena biasanya apalagi kalau bergerombol, kita itu harus cepet-cepet untuk melayani mereka. Jadi kalau sifatnya anak-anak, biasanya pembeli di warung jualan aku seperti itu teman-teman. Kadang ada yang pengen buru-buru, terus kadang ada yang pengen santai, kadang ada yang pengen ngambil sendiri. Mbak Umi aku pengen gunting sendiri, monggo silahkan. Kalau aku sebagai penjual seperti itu, sesuka mereka, senyaman mereka, dan pastinya mereka itu seneng dan santai kalau di warung aku. Jadi nggak tertekan. Jadi kalau di warung aku itu, Mbak Umi aku pengen ngambil ini sendiri, iya aku bolehin, kayak ngambil es terus kemudian dia mencet sendiri di galonnya, itu juga boleh, aku bolehin. Jadi kita itu sebagai seorang penjual, bagaimana maunya pembeli, kita harus melayani mereka itu dengan baik. Jadi sifatnya anak-anak itu berbeda-beda. Biasanya kalau laki-laki itu pengennya dilayanin sepenuhnya, tetapi kalau perempuan biasanya pengen ngambil-ngambil sendiri, terus kemudian pengen buat-buat sendiri, seperti itu.
Intinya kalau kalian jualan warung kecil-kecilan seperti aku, kalian harus telaten, harus ulet, dan harus sabar ya teman-teman ya. Apalagi melayani anak-anak, biasanya kalau anak-anak itu ada yang rewel, ada yang nangis. Terus kalau nggak ada kemauannya itu dia bingung mau pilih jajanan apa. Sampai kita itu bujuk-bujuk yang ini enak, yang ini, tapi dia nggak mau. Itu harus sabar banget dan telaten ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian jualan warung anak-anak harus sabar, harus telaten, dan pastinya juga istiqomah juga. Yap, itu tadi ya beberapa cerita-cerita sifatnya pembeli, sifatnya anak-anak yang biasanya beli di warung aku. Semoga kalian sebagai seorang penjual itu bisa menjadi referensi, menjadi cerita, dan menjadi inspirasi pastinya untuk seorang penjual. Apalagi kalau jualannya itu warung kecil-kecilan, jajanan anak-anak seperti aku. Yap, sampai di sini dulu video aku kali ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka banget dengan Shopee haul barang murah, itu udah aku rekomendasiin semuanya buat teman-teman. Dan langsung aja berkunjung ke Racun Shopee Umi Asih di bawah. Langsung kalian klik barang yang mau kalian suka dan langsung di check out. Dan kalau ada pertanyaan seputar jualan atau hal lainnya, kalian bisa langsung DM di Instagram atau kalian langsung komentar di bawah ya teman-teman ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat ceritaku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.